Hei, kamu pernah nggak denger omongan kayak gini? Gen Z itu pemalas, kerja berat dikit resign, maunya instan, dikit-dikit mental health. Pernah kan? Atau sebaliknya, boomer itu orangnya suka nyuruh-nyuruh, orangnya kaku, nggak bisa diajak bercanda. Hareh. Tapi bener nggak sih kayak gitu? Atau kita selama ini cuman terjebak sama stereotype? Nah, aku Raya dan di segmen Oppo ini kita bakal bedah perdebatan panas itu. Apakah stereotipnya memang seperti itu? Ataukah Gen Z itu emang bisa lebih kritis daripada boomer? Menurut data LinkedIn tahun 2024, tingkat resign dari Gen Z itu 2 kali lebih tinggi dalam 5 tahun terakhir. Data dari Biro Ketenagakerjaan Amerika Serikat juga mencatat bahwa 65% Gen Z itu berencana keluar dari pekerjaan mereka dalam 2 tahun. Kenapa? Alasannya ada banyak nih teman-teman. Sebuah studi dari Deloitte tahun 2023 itu menunjukkan bahwa ada alasan utama mengapa Gen Z itu ingin keluar dari pekerjaan mereka. Yang pertama, gaji yang nggak pas. Yang kedua, ada work-life balance yang buruk. Yang ketiga, ada kurangnya pengembangan karir di tempat kerja mereka. Dan yang keempat, mungkin lingkungan kerja yang toksik. Nah, jadi nggak semua alasan mengapa Gen Z itu ingin keluar itu bukan karena mereka malas teman-teman. Tapi ada alasan lain yang mendasari mengapa mereka ingin keluar dari pekerjaan mereka. Dulu rasanya punya rumah di usia 30 tahun itu seperti hal yang ya setidaknya dapat direalisasikan dengan gampang ya. Karena punya satu pekerjaan tetap, gaji yang tetap, itu bisa memastikan bahwa kalian tuh punya rumah gitu teman-teman. Tapi sekarang harga rumah udah naik 700% dalam 30 tahun terakhir. Tapi gaji cuma naik 10%. Ya kalau mau punya rumah, kita harus punya penghasilan sampingan. Padahal 74% Gen Z itu memilih pekerjaan yang seperti ini, itu karena mereka merasa pekerjaan ini itu lebih efisien daripada sistem kerja yang lama. Jadi ini intinya, apakah mereka itu pemalas atau sistemnya yang berbeda? Atau sistem yang ketinggalan zaman? Gen Z sering banget dicap mereka itu nggak mau kerja lembur. Menurut data OECD, rata-rata jam kerja di dunia itu malah mengalami penurunan pada 50 tahun terakhir. McKinsey juga mencatat bahwa Gen Z itu lebih sering memilih efisiensi kerja, bukan efisiensi anggaran ya. Tapi mereka itu lebih memilih efisiensi kerja. Karena apa? Karena mereka itu nggak suka kerja panjang-panjang, kerja yang dari jam 9 sampai jam 10 malam, tapi nggak ada hasilnya. Nah, apakah hal-hal itu yang membuat mereka itu dicap pemalas? Ironisnya nih teman-teman, generasi boomer dulu itu menuntut bahwa kita itu harus punya jam kerja yang manusiawi. Tapi nyatanya sekarang mereka malah mengecap bahwa Gen Z itu generasi yang manja. Jadi sebenarnya siapa sih yang manja sekarang? Gen Z itu lahir di era digital. Mereka itu terbiasa sama yang seperti AI, kemudian ada remote working, kemudian ada komunikasi yang cepat, satset, was-was, ya gitu. Nah, sementara perusahaan-perusahaan yang ada itu masih menerapkan metode kerja manual yang cenderung ketinggalan zaman. Gen Z itu cenderung suka sama perusahaan yang sudah mengadopsi metode pekerjaan yang modern. Mereka tuh nggak suka yang manual-manual. Nah, bayangin nih, generasi-generasi sebelumnya, generasi boomer. Mereka kalau nyatet-nyatet, tugas administratif, ngerekap, itu mereka tuh butuh 2 jam, 3 jam, 4 jam, berjam-jam. Banyaklah jamnya. Tapi sekarang kalian tuh bisa tuh pakai AI. Kalian tinggal kirim datanya, kasih prompt, tolong hitungkan, beres. Lalu, apakah kita harus selalu sepakat bahwa kerja keras itu selalu identik dengan jam kerja yang panjang? Kita hidup di era yang terus berubah-ubah, teman-teman. Gen Z, mereka itu tumbuh dengan internet, AI. Ya, nggak salah kalau mereka itu tumbuh dengan budaya kerja yang fleksibel. Sementara perusahaan-perusahaan yang ada sekarang itu masih menerapkan mindset-mindset tahun 80-an. Ya, itu
nggak relevan banget gitu loh dengan zaman sekarang. Karena kalau kita ngomongin soal siapa yang benar, siapa yang salah, itu nggak akan ada habisnya. Karena yang kita harus omongkan di sini adalah tentang bagaimana sistem itu harus berubah. Sistem itu harus selalu relevan dengan zaman. Dan itulah yang kita cari di sistem kerja sekarang. Pada akhirnya, yang dibutuhkan bukanlah kita mencari siapa yang salah, bukanlah Gen Z yang salah, bukanlah boomer yang salah. Tapi di sini kita itu mencari meeting point, titik temu, agar kita itu dapat menemukan sebuah lingkungan kerja yang produktif dan manusiawi untuk semua kalangan generasi. Apakah Gen Z itu pemalas? Ataukah Gen Z itu gak mau dibodohi? Ataukah boomers yang kaku? Ataukah boomers yang semena-mena? Kalau kita lihat datanya sih, jawabannya udah jelas. Mungkin itu aja dari segmen Oppo-oh kita kali ini. Sampai jumpa di segmen Oppo-oh berikutnya. Jangan lupa nonton, like, komen, dan subscribe. Jadi ya, aku mau beli makan dulu.